Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tugas 2 Ekonomi Mikro Islam kelas 2024I yang mempelajari tentang maslahah. Maslahah pernah dibahas di dalam kaitan topik kedua dan ketiga tentang yang berkaitan dengan kebutuhan. Seperti yang kita tahu, maslahah merupakan dasar penting bagi filosofi ekonomi syariah yang ditujukan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan juga masyarakat. Dan konsep terpenting di dalam pengembangan ekonomi Islam adalah di mana para ulama selalu menempatkannya sebagai prinsip utama dalam syariah. Maslahah bukan hanya untuk hukum sendiri, tetapi ianya adalah tujuan dari hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mematuhi hukum syariah sebagai cara untuk mencapai maslahah. Nah, maqasid syariah atau tujuan syariah menjadi alat untuk mengukur kemaslahatan. Ketika kita bicara tentang maslahah dalam kegiatan ekonomi mikro Islam telah dijelaskan pada materi sebelumnya, itu berkaitan dengan intervensi pasar, lalu yang kedua adalah larangan dumping dalam suatu produk. Kalau kita lihat bahwa di dalam ekonomi Islam, praktek dumping ataupun siasat al-ikrah atau bisa kita artikan dengan banting harga memiliki efek yang kompleks terhadap maslahah ataupun kesejahteraan. Dari definisi dumping itu sendiri adalah penjualan barang yang banyak di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga wajar ataupun harga yang ditetapkan, sedangkan pembelian di dalam negeri pada produk yang sama tidak diturunkan. Biasanya ini dilakukan oleh penjual untuk menguasai pangsa pasar di luar negeri. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri atau ikhraq yaitu menjual produk di pasar luar negeri dengan harga di bawah dari biaya marginal. Nah, hukum Islam tentang praktek dumping ini sendiri sebenarnya sangat melarang ya karena menimbulkan kesengsaraan ataupun kebangkrutan pada kegiatan produsen barang sejenis. Namun untuk hukum perdagangan internasional tidak selalu melarang untuk kegiatan dumping ini karena dumping adalah hak dari opsi bagi setiap penjual untuk mendapatkan perolehan keuntungan. Namun di dalam ekonomi Islam, dumping adalah praktek perdagangan yang tidak jujur atau kita sebut sebagai unfair trade. Ada beberapa dampak negatif dari praktek dumping, yaitu dari produk barang sejenis dalam negeri yang akan kalah bersaing karena harga produk impor yang lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri, dan tentunya ini akan menciptakan persaingan tidak sehat. Ketika menciptakan persaingan tidak sehat, tentunya akan menciptakan banjirnya barang impor dengan harga murah karena barang domestik kalah bersaing dan dapat mematikan pasar barang di dalam negeri, sehingga ini pastinya tentunya akan berdampak pada PHK atau pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena perusahaan menutup perusahaannya demi menghemat biaya operasional agar bisa bersaing harga yang lebih murah. Dengan persaingan tidak sehat ini tentunya dapat menimbulkan kekacauan stabilitas harga pasar. Ketika perusahaan mulai memangkaskan, lalu terjadinya eksploitasi, kemungkinan opsi yang ketiga dari dampak negatif praktek dumping adalah perusahaan dalam negeri dapat berhenti beroperasi karena menurun tingkatnya produksi dan barang yang tidak laku di pasaran. Dumping dalam perspektif ekonomi Islam harus dilihat dari dampaknya terhadap masalah secara keseluruhan. Jika praktek ini menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar daripada maslahah atau manfaat, maka praktek dumping dilarang. Namun jika dumping ternyata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain secara tidak adil, maka diperbolehkan dengan syarat adanya pengawasan dan regulasi yang tepat dari pemerintah. Soalan yang harus teman mahasiswa lakukan bahwa dengan memberikan bentuk pemikiran secara mandiri, menjawabkan soalan bagaimana generasi Z mengelola bisnis tanpa harus menerapkan teknik dumping dan bagaimana dampak dumping itu sendiri pada pelaku bisnis. Sebelum saya tutup,
Maka dapat kita pahami bahwa orientasi kemaslahatan dalam bisnis sangat dibutuhkan dalam ekonomi Islam karena kemaslahatan bertumpu pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang sempurna. Terima kasih untuk segala perhatian. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.